Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akan mempresentasikan UAS Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri, saya Bagas Putra Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 24030102015. Di sini saya mengambil tema konsep utang antar perusahaan. Di sini eh, ada tiga. Yang pertama, pembahasan tentang hutang antar perusahaan. Yang kedua, ikhtisar konsolidasi. Yang ketiga, penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Hutang antar perusahaan adalah hutang antar perusahaan merupakan suatu kewajiban keuangan satu entitas kepada entitas lain dalam grup perusahaan yang sama, seperti antar perusahaan induk dan anak perusahaan, atau antar anak perusahaan. Salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari satu entitas legal ke entitas legal yang lain, jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan. Utang dagang antar perusahaan adalah suatu kewajiban keuangan yang timbul ketika satu perusahaan dalam satu grup melakukan pembelian barang atau jasa dari perusahaan lain dalam grup yang sama, tetapi belum melakukan pembayaran pada saat transaksi terjadi. Utang dagang antar perusahaan tercatat dalam neraca sebagai bagian dari liabilities atau kewajiban dan merupakan suatu kebalikan dari piutang dagang atau intercompany receivable di sisi perusahaan penjual. Karakteristik utang dagang antar perusahaan. Utang ini bersifat sementara dan jangka pendek. Umumnya memiliki tenor kurang dari 1 tahun sesuai dengan praktik pembiayaan korporasi yang sehat. Jangka waktu ini mencerminkan sifatnya sebagai bagian dari modal kerja atau working capital yang harus segera diselesaikan untuk menjaga likuiditas kelompok usaha. Transaksi ini bersifat internal dalam satu grup perusahaan, di mana hubungan afiliasi antara kreditur dan debitur menciptakan dinamika yang berbeda dibandingkan transaksi dengan pihak independen meskipun terjadi dalam satu grup. Transaksi ini tetap harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan profesionalisme layaknya transaksi dengan pihak eksternal. Pinjaman internal. Pinjaman internal antar perusahaan atau intercompany loan merupakan transaksi pendanaan di mana satu entitas dalam suatu grup korporasi memberikan pinjaman tunai atau non-tunai kepada entitas afiliasi lainnya dalam grup yang sama. Pinjaman internal berperan penting dalam restrukturasi, saya ulangi, restrukturisasi keuangan grup perusahaan, khususnya dalam menyelamatkan entitas yang mengalami kesulitan likuiditas tanpa harus melibatkan pihak eksternal yang mungkin akan memberlakukan syarat-syarat ketat, di mana pinjaman internal akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek pengembangan usaha tertentu yang dianggap penting bagi pertumbuhan grup secara keseluruhan. Karakteristik pinjaman internal. Hubungan afiliasi. Transaksi ini hanya terjadi antara entitas-entitas yang memiliki hubungan afiliasi dalam satu struktur kepemilikan yang sama, seperti antara perusahaan induk dengan anak perusahaan atau antar perusahaan saudara dalam satu grup usaha. Tujuan pendanaan memenuhi kebutuhan strategis grup perusahaan mulai dari pembiayaan modal kerja jangka pendek, pendanaan proyek investasi jangka panjang, hingga upaya strukturisasi keuangan internal untuk memperbaiki kinerja entitas tertentu dalam grup. Surat utang antar perusahaan. Surat utang antar perusahaan atau intercompany promissory notes merupakan instrumen utang formal yang diterbitkan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan afiliasi dalam satu grup korporasi. Berfungsi sebagai bukti pengakuan utang yang memiliki kekuatan hukum dan mencerminkan komitmen pembayaran di masa depan, serta diterbitkan untuk mencatat transaksi pendanaan antar entitas grup. Karakteristik surat utang antar perusahaan yaitu mengikat secara hukum,
Yang demikian, dokumen ini harus memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk membuat secara jelas identitas pihak-pihak yang terlibat, nilai pokok utang, jangka waktu, dan mekanisme pembayaran. Spesifikasi nilai dan waktu yang jelas. Nilai pokok utang yang dinyatakan harus secara eksplisit dengan jangka waktu pembayaran yang sudah ditetapkan sesuai kesepakatan, serta suku bunga yang harus memenuhi prinsip kewajaran atau arm's length principle. Royalti, lisensi, dan fee antar perusahaan. Royalti, lisensi, dan fee antar perusahaan merupakan mekanisme penting dalam pengelolaan grup korporasi modern yang mungkin optimalisasi sumber daya internal, namun implementasinya memerlukan pendekatan profesional yang mempertimbangkan aspek komersial, hukum, akuntansi, dan perpajakan secara holistik. Dengan struktur yang tepat dan dokumentasi yang memadai, transaksi ini dapat menjadi alat strategis untuk menciptakan nilai tambah dalam struktur korporasi sambil menjaga kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku. Karakteristik royalti, lisensi, dan fee antar perusahaan secara keseluruhan, ketiga mekanisme ini memiliki kesamaan karakter, yaitu transaksi terjadi antara entitas yang memiliki hubungan afiliasi memerlukan perjanjian tertulis yang jelas dan rinci, harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelayakan bisnis, menjadi objek pengawasan ketat dalam transfer pricing, memerlukan dokumentasi komprehensif untuk tujuan audit, serta berdampak pada laporan keuangan dan beban pajak perusahaan. Bunga atas pinjaman antar perusahaan, kompensasi finansial yang dibayarkan oleh entitas penerima pinjaman kepada entitas pemberi pinjaman dalam satu grup korporasi sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut. Penentuan suku bunga yang wajar biasanya mengacu pada benchmark seperti suku bunga pasar atau market interest rate, tingkat return yang diharapkan atau expect rate of return, atau referensi suku bunga bank komersial untuk pinjaman serupa. Hutang dividen antar perusahaan. Hutang dividen antar perusahaan merupakan kewajiban keuangan yang timbul ketika suatu entitas dalam grup korporasi mendeklarasikan dividen namun belum melakukan pembayaran kepada entitas afiliasi sebagai pemegang sahamnya. Di sini ada contoh soal risiko mengenai risiko hutang antar perusahaan. Di sini risiko utama yang mungkin timbul dari hutang antar perusahaan adalah kecuali di sini ada pilihan transfer pricing, koreksi pajak oleh fiskus, gagal bayar oleh pihak eksternal, kesalahan eliminasi saat konsolidasi. Di sini jawabannya adalah C. Utang atau perusahaan memiliki beberapa risiko utama yang perlu dikelola dengan cermat. Namun dari opsi yang diberikan gagal bayar oleh pihak eksternal C bukanlah risiko yang relevan dalam konteks hutang antar perusahaan karena hutang ini terjadi internal dalam satu grup korporasi bukan dengan pihak luar. Jadi di sini jawabannya adalah C. Ikhtisar konsolidasi. Ikhtisar konsolidasi merupakan sebuah proses penyatuan laporan keuangan dari beberapa entitas dalam satu grup perusahaan menjadi satu laporan keuangan menyeluruh yang mencerminkan posisi finansial grup secara keseluruhan. Usul-usul ikhtisar konsolidasi. Di sini ada 5. Laporan posisi keuangan konsolidasi neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, catatan atas laporan keuangan konsolidasian. Ikhtisar konsolidasi. Nah, di sini ada contoh soal terkait ikhtisar konsolidasi. Dalam proses konsolidasi laporan keuangan antar perusahaan induk dan anak perusahaan, akun sirkulasi digunakan untuk. Nah, di sini ada pilihan A mencatat laba yang belum diselesaikan, B menyelamatkan satu perusahaan, C menampung selisih antara total debit, D mengakui kepemilikan non pengendali, E menentukan nilai goodwill. Nah, di sini jawabannya adalah C. Kenapa C? Akun digital kode tersebut digunakan untuk menampung selisih temporer saat eliminasi akun antar perusahaan. Misalnya eliminasi investasi dengan ekuitas anak perusahaan. Ini bukan akun permanen, tapi digunakan untuk menyelesaikan jurnal eliminasi agar tetap seimbang antara debit dan kredit. Ini soal yang kedua. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, fungsi dari jurnal eliminasi dengan akun sirkulasi adalah jadi pilihannya A. Menyesuaikan akun-akun neraca anak perusahaan. B. Menggabungkan laba bersih anak perusahaan. C. Menghilangkan pengaruh transaksi antar entitas dalam grup. D. Mengakui kontribusi masing-masing entitas. E. Mencatat goodwill yang dihasilkan dari akuisisi. Nah, di sini pilihan yang terbaik adalah yang C. Menghilangkan pengaruh transaksi antar entitas dalam grup. Nah, untuk materi selanjutnya adalah penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Penjualan obligasi langsung ke afiliasi merupakan transaksi pendanaan di mana perusahaan induk atau anak perusahaan membeli atau menjual obligasi atau surat utang secara langsung kepada perusahaan lain dalam satu kelompok usaha afiliasi. Di sini dampak penjualan obligasi langsung ke afiliasi terhadap laporan keuangan konsolidasi adalah satu, eliminasi transaksi dan saldo antar perusahaan, dua, perlakuan akuntansi untuk diskonto atau premium, tiga, pengaruh terhadap rasio keuangan konsolidasi, empat, pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan, lima, perlakuan pajak
tangguhan yang timbul dari transaksi. Di sini ada contoh soal terkait obligasi langsung ke afiliasi. Induk menjual obligasi senilai 500 juta ke anak perusahaannya. PT anak dengan harga 550 juta dalam melakukan keuangan konsolidasi. Bagaimana transaksi ini diperlukan? A. Diakui sebagai pendapat bagi grup usaha secara keseluruhan. B. Dicatat sebagai investasi dan utang seperti biasa. C. Dieliminasi dari laporan konsolidasi termasuk keuntungan sebesar 50 juta. D. Diakui sebagai beban bunga di laporan induk. E. Dicatat sebagai laba realisasi antar entitas. Di sini yang benar adalah C. Dieliminasi dari laporan konsolidasi termasuk keuntungan sebesar 50 juta. Kenapa C? Transaksi penjualan obligasi antar entitas dalam grup aplikasi adalah transaksi internal sehingga dalam laporan keuangan konsolidasi harus dieliminasi. Ini termasuk nilai obligasi dan keuntungan yang belum direalisasikan sebesar 50 juta. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.